Ini bukan sekadar berita. Ini sebuah konspirasi. Pemindahan mendadak Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan bukanlah keputusan hukum biasa. Ada yang bermain di balik layar. Dan sebuah nama kini jadi pusat tudingan, Haldi Sabri. Sosok yang secara mengejutkan dikaitkan dengan suami baru Irish Bella ini. Kebetulankah? Atau ini skenario besar untuk menyingkirkan Amar Zoni? Siapa yang paling diuntungkan jika Amar diam selamanya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Sudah hampir 20 tahun aku bekerja di Direktorat Narkoba. Selama itu pula aku melihat banyak wajah manusia berubah karena kekuasaan. Ada yang jadi serigala, ada yang tetap mencoba jadi manusia, meski caranya selalu menyakitkan. Aku pikir aku sudah kebal pada segala bentuk intrik. Tapi ternyata, satu surat pemindahan narapidana bisa mengguncang keyakinanku sampai ke akar. Hari itu, ruang kerjaku terasa lebih sunyi dari biasanya. Pagi di Jakarta selalu bising, tapi entah kenapa, suara hujan di luar justru terdengar menenangkan. Di meja, ada setumpuk berkas baru yang dikirim dari kantor pusat. Di atas tumpukan itu, sebuah map berwarna coklat muda dengan cap, rahasia, segera ditindak, tampak paling mencolok. Namaku tertera di sudut kanan surat pengantar, Kombes Andri Nugroho, Direktur Penyidikan Khusus Narkoba. Biasanya, surat seperti itu berisi arahan rutin, mutasi anggota, tindak lanjut kasus lama, atau hasil audit internal. Tapi begitu kubuka map itu, sesuatu terasa janggal. Isi suratnya sederhana. Perintah pemindahan seorang narapidana bernama Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan. Alasan, pertimbangan keamanan dan stabilitas penyidikan lanjutan. Tidak ada detail lain. Tidak ada tanggal perintah. Tidak ada penjelasan tambahan tentang risiko atau alasan keamanan. Dan yang paling aneh, tanda tangan pejabat Dirjen Pemasyarakatan tampak tidak seperti biasanya. Aku mengenal tanda tangan itu. Terlalu rapi untuk ukuran seseorang yang selalu menandatangani puluhan dokumen setiap hari. Ada sesuatu yang dibuat-buat di sana. Seperti seseorang sedang berusaha meniru dengan sempurna, tapi lupa bahwa kesempurnaan justru yang membuatnya mencurigakan. Aku menarik napas panjang. Sekadar surat pemindahan, kataku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi aku tahu, naluri penyidik tak bisa dibohongi. Naluri itu sama seperti luka lama, tidak terlihat, tapi selalu terasa kalau disentuh. Aku menekan tombol intercom, memanggil ajudanku. Riko, tolong cek ke bagian administrasi. Surat ini dari mana datangnya? Siap, Komandan. Beberapa menit kemudian, Riko kembali membawa selembar kertas catatan kecil. Surat itu dikirim langsung dari Kementerian Hukum dan HAM, bagian pidana khusus. Tapi, ada yang aneh, Pak. Aneh bagaimana? Nomor suratnya bukan urutan yang biasa. Formatnya tidak sesuai dengan pola pengiriman antar instansi. Aku menatap Riko cukup lama. Anak muda itu masih polos, semangatnya tinggi, tapi aku tahu ia belum pernah melihat dunia gelap di balik meja birokrasi. Dunia yang membuat kebenaran hanya tampak benar di atas kertas. Riko, kataku pelan, jangan bicara soal ini ke siapapun dulu. Anggap belum ada surat ini. Baik, Komandan. Sejak hari itu, langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas rutin. Siang harinya, aku duduk di ruang rapat dengan beberapa pejabat internal. Topik pembahasan resmi adalah koordinasi lintas lembaga. Tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Beberapa wajah terlihat gelisah. Beberapa mata menghindar saat aku menatap mereka. Salah satu dari mereka, seorang pejabat muda dari Kemenkumham, sempat berbisik saat rapat usai. Pak Andri, untuk surat yang tadi pagi, sebaiknya jangan dipertanyakan dulu. Ada arahan langsung dari atas. Dari atas mana maksud Anda? Tanyaku tajam. Ia terdiam. Bapak tahu sendiri, saya tidak berhak menjelaskan. Aku hanya menatapnya. Ia menunduk, lalu pergi begitu saja.
Rasanya seperti seseorang baru saja memperingatkanku bahwa aku sedang berjalan di tanah yang bukan milikku. Malam itu aku tak bisa tidur. Kopi sudah dingin di meja, dan di hadapanku berkas itu masih terbuka. Nama Amar Zoni terus menatapku dari atas kertas, nama yang akhir-akhir ini ramai di media, karena kasus narkoba yang menyeret beberapa nama besar di dunia hiburan. Aku tahu publik sudah lelah mendengar cerita tentang selebritas dan narkoba. Tapi kasus Amar berbeda. Ada tekanan besar dari luar agar penyidik menutup kasus itu secepat mungkin. Bahkan beberapa kali, aku menerima telepon dari pihak yang mengaku penasihat hukum keluarga. Tapi nada mereka tidak terdengar seperti penasihat hukum. Lebih seperti ancaman halus. Aku sempat berpikir, mungkin benar Amar harus dipindahkan ke Nusa Kambangan demi keamanan. Tapi kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, keamanan siapa? Amar? Negara? Atau orang-orang yang takut rahasianya terbongkar? Keesokan paginya, aku memutuskan mendatangi kantor Kemenkumham. Tidak dengan surat tugas resmi, hanya dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa lagi kutahan. Di ruang arsip, aku bertemu seorang staf lama bernama Bu Ratna. Ia sudah 30 tahun bekerja di sana, hafal betul semua pola administrasi. Bu, saya mau tanya. Surat pemindahan narapidana atas nama Amar Zoni, ibu tahu siapa yang buat? Bu Ratna membuka komputer, mengetik cepat, lalu menatap layar dengan dahi berkerut. Ini aneh, Pak Andri. Dokumennya tercatat sebagai surat keluar, tapi tidak ada data pengunggahnya di sistem. Biasanya, siapapun yang mengeluarkan surat wajib login pakai ID pegawai. Tapi yang ini, kosong. Aku menatap layar itu lama. Kosong. Seperti ada tangan tak terlihat yang dengan sengaja menghapus jejaknya. Bu Ratna, bisa tolong cetak salinan log aktivitas terakhir sebelum surat itu terbit? Iya, tapi, Bapak yakin mau bawa ini? Ini termasuk data sensitif. Aku mengangguk. Saya sudah terlalu lama melihat hal sensitif, Bu. Sore itu aku kembali ke kantor membawa salinan log itu. Di salah satu catatan sistem, ada ID pegawai yang sempat login beberapa menit sebelum surat terbit, lalu terhapus sesudahnya. ID itu milik Dirjen Pemasyarakatan sendiri. Aku tahu itu mustahil. Tidak ada pejabat selevel itu yang mengetik surat administratif sendiri. Seseorang sedang menggunakan nama besar untuk menutupi sesuatu. Malam mulai turun saat aku duduk di balkon kantor, menatap jalanan yang masih padat. Lampu kota berkilau seperti barisan bintang yang jatuh di bumi. Tapi di balik gemerlap itu, aku tahu, ada kegelapan yang sedang bergerak. Aku merasakan hawa yang sama seperti ketika dulu pertama kali membongkar jaringan kartel narkoba 10 tahun lalu. Hawa yang membuat darah berdesir dan pikiran jadi tajam, tapi juga berbahaya. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan suara datar. Halo? Suara di seberang terdengar berat, nyaris berbisik. Pak Andri, jangan lanjutkan soal surat itu. Ini bukan urusan Anda. Klik. Sambungan terputus. Aku terdiam lama. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang baru berhenti. Dalam hati, aku tahu, permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak yakin siapa yang akan jadi pemenang. Sudah 3 hari sejak surat pemindahan itu sampai di mejaku. Dan sejak hari itu pula, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena naluri lamaku sebagai penyidik mulai terusik. Ada sesuatu di balik nama Amar Zoni yang terlalu bersih di permukaan, namun terasa kotor di dasar. Aku duduk di ruanganku sambil menatap papan investigasi di dinding. Foto-foto, potongan berita, serta daftar nama yang kutulis sendiri dengan spidol merah, kini memenuhi papan itu seperti peta perang. Nama Haldi Sabri muncul di tengahnya, dilingkari tebal. Aku tak mengenalnya secara pribadi, tapi aku tahu siapa dia di mata publik. Suami baru Iris Bella, pengusaha sukses di bidang properti dan logistik. Sosok yang selalu tampil rapi, berwibawa, dan punya hubungan luas dengan pejabat serta kalangan artis. Terlalu sempurna. Dan aku tidak percaya pada kesempurnaan. Hari itu, aku memutuskan mengunjungi Subdirektorat Data Narkoba untuk memeriksa riwayat transaksi dan komunikasi terkait kasus Amar.
Bagian ini adalah salah satu divisi paling ketat dalam hal keamanan data, dan setiap akses harus melewati izin berlapis. Aku membawa surat perintah resmi, meski ku tahu, kalau kasus ini benar-benar besar, surat perintah tidak akan menjamin keselamatan siapapun. Selamat pagi, Komandan, sapa Sinta, salah satu analis forensik digital. Ia sudah seperti adikku sendiri. Pintar, cepat tanggap, dan punya insting yang tajam. Aku butuh data pergerakan komunikasi dan rekening yang berkaitan dengan nama Amar Zoni. 3 bulan terakhir. Sinta menatapku dengan ragu. 3 bulan terakhir, Pak? Itu mencakup masa sebelum dan sesudah penangkapan. Ya, justru disitulah letak jawabannya. Ia menunduk, mengetik cepat di layar komputernya. Beberapa menit kemudian, grafik-grafik data muncul di monitor besar. Ini dia, Pak. Ada aktivitas transaksi aneh seminggu sebelum surat pemindahan muncul. Rekening atas nama perusahaan fiktif menyalurkan dana ke beberapa pihak, termasuk ke rekening pribadi 2 pejabat lapas. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Nilainya berapa? 900 juta rupiah. 900 juta. Jumlah yang cukup besar untuk membuat orang menutup mulut dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku meminta Sinta mencetak semua dokumen itu. Namun saat ia hendak menekan tombol print, layar tiba-tiba mati. Semua sistem jaringan padam dalam sekejap. Sinta menatapku dengan wajah pucat. Servernya diputus, Pak. Dari pusat. Aku langsung berdiri. Matikan koneksi, cabut LAN-nya. Simpan datanya offline. Ia bergegas menuruti. Tapi hanya beberapa detik kemudian, layar berkedip, semua file menghilang satu persatu. Aku memejamkan mata. Seseorang sedang menghapus jejaknya. Dan seseorang itu, pasti tahu aku sedang mencari. Sore itu, aku duduk di dalam mobil dinas, memandangi langit Jakarta yang mulai memerah. Di depan kemudi, Riko diam saja. Aku tahu ia resah. Kita mau kemana, Pak? Ke tempat lama. Ada orang yang mungkin bisa bantu. Tempat yang kumaksud adalah sebuah rumah kecil di daerah Cawang. Dari luar, tampak seperti rumah tua biasa. Tapi disitulah tinggal Rendra, informan lamaku. Dulu, ia bagian dari jaringan peredaran sabu internasional sebelum akhirnya menyerahkan diri dan jadi saksi pelindung. Sekarang hidupnya tenang, tapi aku tahu, dia masih menyimpan banyak rahasia. Rendra membukakan pintu dengan wajah terkejut. Komandan Andri? Sudah lama sekali. Aku tersenyum tipis. Aku butuh bantuannya, Ren. Ada nama yang harus kau jelaskan. Kami duduk di ruang tamu yang sempit, bau rokok menyesaki udara. Aku meletakkan map berisi fotokopi surat pemindahan di atas meja. Amar Zoni. Kau tahu siapa yang main di balik kasusnya? Rendra menatap kertas itu cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Nama itu sudah sering kudengar. Tapi yang lebih menarik bukan amarnya, Pak. Melainkan siapa yang ingin ia jauhkan. Maksudmu? Kalau seorang napi dipindahkan ke Nusa Kambangan, artinya mereka mau memutus kontaknya dari luar. Dan kalau seseorang sekelas Amar dipindahkan mendadak, berarti ada yang takut dia bicara. Aku menatapnya tajam. Siapa yang takut dia bicara, Ren? Rendra menunduk, lalu berkata lirih, Haldi Sabri. Suara itu keluar pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dari mana kau tahu? Tanyaku lagi. Rendra mengusap wajahnya. Beberapa bulan lalu, aku sempat dengar obrolan orang-orang jaringan lama. Mereka bilang ada sponsor baru yang masuk ke jalur logistik pelabuhan. Namanya Haldi Sabri. Dia bukan bandar, tapi investor besar yang mengatur distribusi dari luar negeri. Barangnya masuk lewat perusahaan farmasi legal, tapi di dalamnya ada muatan lain. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Dan sekarang, setelah kasus Amar meledak, mereka panik. Karena Amar tahu jalur pengiriman itu. Dia pernah bantu memindahkan paket yang ternyata punya hubungan langsung ke perusahaan milik Haldi. Aku menatap kosong ke dinding. Pikiran berputar cepat. Haldi Sabri, perusahaan logistik, dan pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Semua benang itu mulai terhubung,
tapi arahnya mengarah ke sesuatu yang lebih gelap dari yang kupikirkan. Sebelum aku sempat menanyakan lebih jauh, Rendra mendekat dan berbisik lirih. "Komandan, hati-hati. Kasus ini bukan cuma soal narkoba. Ini soal siapa yang mengendalikan hukum di negeri ini." Aku mengernyit. "Orang-orang di dalam institusi sendiri ikut main, Pak. Saya dengar ada perintah dari atas untuk bersihkan semua jejak sebelum penyidik tahu." Kata-katanya seperti menamparku. Aku ingin tak percaya, tapi bagian terdalam dalam diriku tahu, apa yang ia katakan bukan kebohongan. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Istriku sempat menatapku khawatir, tapi aku hanya tersenyum kecil. Capek di kantor, alasanku, meski sebenarnya bukan lelah badan, melainkan beban pikiran yang menekan dada. Aku duduk di teras, menatap langit malam yang kelabu. Rasa cemas itu muncul lagi. Seperti ada mata-mata yang mengawasi dari kegelapan. Tak lama kemudian, teleponku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berhenti mencari. Kami tahu kamu sudah bicara dengan Rendra." Tanganku mengepal. Dunia ini memang gila, di mana seorang penyidik bisa diancam karena mencoba menegakkan hukum. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor lebih pagi dari biasanya. Kupanggil Riko ke ruanganku. "Siapkan tim kecil, tapi jangan lewat saluran resmi. Aku mau kita periksa data perusahaan logistik milik Haldi Sabri. Fokus ke transaksi dengan kode pengiriman luar negeri." Riko menatapku ragu. "Komandan, kalau kita lakukan tanpa izin atasan, risikonya besar." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi kalau kita terus menunggu izin dari mereka, kebenaran tidak akan pernah keluar." Aku berdiri, menatap keluar jendela. Matahari baru muncul dari balik gedung tinggi, warnanya keemasan, tapi rasanya tidak hangat. Hari itu, aku tahu, langkahku baru saja menyeberang garis yang tak seharusnya kulewati. Dan di balik nama besar Haldi Sabri, aku bisa merasakan sesuatu bergerak, pelan, tapi pasti. Seperti tangan besar yang sedang menutup semua celah cahaya agar kebenaran tetap terkubur. Namun aku, Kombes Andri Nugroho, tidak pernah diciptakan untuk tunduk pada bayangan. Jika mereka ingin menyembunyikan kebenaran, maka aku akan menjadi bayangan yang tak bisa mereka padamkan. Dalam setiap penyelidikan, aku selalu percaya satu hal. Yang paling berbahaya bukanlah pelaku kejahatan, melainkan orang-orang yang tahu kebenaran tapi memilih diam. Dan diamnya seseorang biasanya bukan karena tidak tahu apa-apa, melainkan karena sudah terlalu tahu banyak. 3 hari setelah pertemuan dengan Rendra, suasana di kantor terasa ganjil. Beberapa staf terlihat berhati-hati saat menyapaku. Ada juga yang tiba-tiba berhenti bicara begitu aku lewat di lorong. Aku tahu tanda-tanda itu. Seseorang sedang menyebarkan sesuatu tentangku, dan itu bukan kabar baik. Pagi itu, aku baru saja tiba ketika ajudanku, Riko, masuk dengan wajah tegang. "Komandan, Rendra hilang." Aku menatapnya tajam. "Maksudmu apa, hilang?" "Rumahnya kosong. Tetangganya bilang semalam ada mobil hitam berhenti cukup lama di depan rumahnya. Setelah itu, Rendra tak terlihat lagi." Aku terdiam. Suara jam dinding terdengar jelas di ruanganku, berdetak pelan seperti detak jantung yang menandai waktu sebelum badai. Aku mencoba menahan emosi, tapi di dadaku ada sesuatu yang mulai membara, amarah bercampur rasa bersalah. Rendra mungkin hanya seorang informan kecil, tapi aku tahu, dia punya nyali yang tidak semua orang miliki. Dan sekarang, karena aku, dia mungkin sudah jadi korban. Aku berdiri, mengambil jas dinas yang tergantung di kursi. "Siapkan mobil, Riko. Kita ke Cawang. Aku mau lihat sendiri." Perjalanan menuju rumah Rendra terasa panjang. Langit mendung, udara lembab, dan Jakarta seperti kehilangan warnanya. Saat sampai, rumah itu sudah dikelilingi garis polisi. Seorang perwira muda dari Polsek setempat menghampiriku. "Selamat pagi, Pak Kombes. Kami baru saja menemukan bercak darah di dapur belakang. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan ada perlawanan." "Jenazah?" tanyaku cepat. "Belum ditemukan, Pak. Tapi, ada tanda-tanda seseorang diseret keluar lewat pintu samping." Aku masuk ke dalam rumah. Semua perabot dibiarkan berantakan.
Ada cangkir kopi masih setengah penuh di meja. Rokok terbakar setengah di asbak. Semua itu seperti potret terakhir seseorang yang pergi tanpa sempat bersiap. Aku berjalan ke dapur. Ada bekas gesekan di lantai, menuju pintu belakang. Bercak darah kecil di ubin putih itu membuat perutku mual. Aku menunduk, menyentuhnya perlahan. Masih agak lembab. "Rendra, kau terlalu berani," gumamku pelan. Sore harinya, aku kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, aku merasa mobil kami diikuti. Riko yang menyetir melirik kaca spion. "Pak, dari tadi mobil hitam itu tetap di belakang. Jaraknya pas. Jangan ubah kecepatan. Putar arah di perempatan depan." Kami berbelok ke jalan kecil. Mobil hitam itu ikut. Aku mengangguk pelan. Berarti bukan kebetulan. Riko mempercepat laju. Setelah 2 tikungan tajam, kami masuk ke gang sempit dan berhenti di sebuah lapangan kosong. Aku turun cepat, mengambil pistol dari pinggang. Tapi begitu aku melangkah keluar, mobil hitam itu sudah hilang di tikungan. Tidak ada jejak. Tidak ada plat nomor yang bisa kubaca. Hanya suara mesin yang menjauh, seperti bayangan yang tahu kapan harus lenyap. Malamnya, aku memutuskan memeriksa kembali berkas pemindahan Amarzoni. Aku yakin, kuncinya ada di sana. Bukan pada siapa yang mengirim surat, tapi siapa yang menandatanganinya. Tanda tangan itu terus menghantui pikiranku. Aku membuka laci, mengambil kaca pembesar kecil, dan meneliti goresannya. Terlalu simetris. Terlalu terlatih. Aku pernah melihat pola tangan seperti itu sebelumnya, di kasus pemalsuan dokumen jaringan narkoba 6 tahun lalu. Dan pelakunya dulu adalah pegawai internal yang kini menjabat sebagai Kasubdit Administrasi di direktorat kami. Namanya Arwan. Orang yang dikenal sopan, pendiam, dan sangat teliti. Terlalu teliti, sampai bisa menipu siapapun yang melihat. Aku langsung menekan tombol interkom. "Riko, panggil Arwan ke ruanganku. Sekarang." Tak lama kemudian, pintu diketuk. Arwan masuk dengan senyum kecil yang tampak dipaksakan. "Pagi, Pak Kombes. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menatapnya lama sebelum berbicara. "Arwan, kau yang menyiapkan surat pemindahan Amarzoni, kan?" Ia sempat kaget sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. "Bukan saya, Pak. Surat itu datang langsung dari Kemenkumham. Saya hanya memproses distribusinya." Aku mengambil map dari mejaku dan melemparkannya ke hadapannya. "Jangan bohong. Aku tahu gaya tanda tangan palsu ini. Kau pikir aku tak bisa membedakan goresan pena orang panik dengan orang yang berlatih meniru?" Wajahnya mulai pucat, tapi masih berusaha tenang. "Pak, saya hanya menjalankan perintah. Semua ini diatur dari atas. Saya tidak bisa menolak." "Dari atas mana, Arwan?" Ia menatap ke arah jendela, menghindar dari mataku. "Bapak tidak akan percaya kalau saya bilang." Aku mendekat, suaraku rendah tapi tajam. "Coba saja." Ia menelan ludah. "Bapak tahu nama Haldi Sabri?" Dadaku seolah berhenti berdetak. Nama itu lagi. Nama yang kini muncul di setiap jejak yang kutemukan. "Dia yang menyuruhmu?" Arwan menggeleng cepat. "Tidak langsung. Tapi orang-orangnya. Mereka datang membawa surat, lengkap dengan kop dan tanda tangan. Kalau saya menolak, mereka bilang saya akan bermasalah. Saya hanya pegawai, Pak. Saya punya keluarga." Aku menarik napas panjang. Rasa marah, muak, dan kasihan bercampur jadi satu. "Arwan, dengar baik-baik. Kalau kau tetap diam, keluargamu tidak akan pernah aman. Tapi kalau kau bicara, aku bisa lindungi kalian." Ia menatapku, ragu. "Apa Bapak yakin bisa?" Aku menatap balik tanpa berkedip. Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan berada di sini. Setelah pertemuan itu, Arwan setuju membantu. Tapi dengan satu syarat, identitasnya dijaga. Ia memberiku daftar nama, orang-orang yang terlibat dalam proses pemalsuan dokumen. Ada satu nama yang membuatku hampir tak percaya, Kompol Damar, kolegaku sendiri di direktorat. Seseorang yang sering duduk satu meja denganku setiap rapat, yang sering menepuk bahuku dan berkata, "Kita di sisi yang sama, Andri."
Ternyata sisi yang dimaksudnya bukanlah kebenaran. Malam itu aku pergi ke masjid kecil di belakang kantor, hanya untuk menenangkan diri. Kupandangi lantai marmer yang dingin, kupanjatkan doa dengan suara nyaris tanpa suara. Aku mulai sadar, penyelidikan ini tidak lagi tentang Amar Zoni. Ini tentang siapa yang mengendalikan permainan di balik sistem hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Dan semakin dalam aku menggali, semakin jelas bahwa musuhku bukan lagi orang luar, melainkan orang-orang di sekelilingku sendiri. Sekitar pukul 11 malam, saat aku hendak pulang, ada sebuah amplop diselipkan di bawah pintu mobilku. Tidak ada nama pengirim. Hanya selembar kertas di dalamnya bertuliskan, "Berhenti sebelum kau kehilangan semua yang kau sayangi. Rendra hanya awal." Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat. Angin malam menerpa wajahku, dingin dan getir. Aku tahu, ancaman ini bukan sekadar peringatan. Ini pesan perang. Dan perang itu sudah dimulai, di balik dinding institusi yang selama ini kupikir masih bisa dipercaya. Ada kalanya, kejahatan tidak bersembunyi di lorong gelap atau gang sempit. Kadang, ia duduk tepat di seberang meja kita, mengenakan seragam yang sama, mengucapkan salam yang sama, bahkan tersenyum dengan cara yang sama. Aku menyadari itu hari ini. Pagi di direktorat tampak biasa, suara printer berdengung, aroma kopi murah menguar di ruangan, dan tumpukan berkas yang seolah tak pernah berkurang. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang berubah. Beberapa kolega yang biasanya menyapaku kini sekadar mengangguk kaku. Riko, ajudanku, sempat berbisik lirih. Seperti ada yang nyebarin kabar, "Pak, katanya Bapak sedang diperiksa internal." Aku terdiam. Belum sempat aku menanyakan lebih jauh, pesan masuk di ponselku. Pemeriksaan mendadak. Datang ke ruang propam jam 9. Tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu siapa yang mengatur semua ini. Permainan sudah dimulai. Ruang propam selalu punya aroma khas, campuran antara kertas lembab dan ketakutan manusia. Di sana, banyak karir hancur tanpa sempat membela diri. Aku duduk di kursi tengah, dikelilingi 3 perwira pemeriksa. Yang duduk paling ujung adalah Kompol Damar. Ia menatapku dengan senyum samar, seolah-olah kami masih kawan lama yang membahas hal ringan di kantin. "Pak Andri," katanya tenang, "kami mendapat laporan bahwa Bapak menyalahgunakan kewenangan saat menangani kasus pemindahan narapidana. Ada dugaan intervensi terhadap saksi internal bernama Arwan." Aku menatapnya lama. Intervensi? Atau melindungi? Damar tertawa kecil. "Sudah banyak yang bilang Bapak terlalu idealis. Tapi di dunia nyata, idealisme itu penyakit, Pak. Bisa menular, bahkan membunuh." Aku tidak menjawab. Aku hanya memperhatikan tangannya yang memutar pena, cepat, gugup. Tanda klasik seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Sesi pemeriksaan berjalan 2 jam, tapi semuanya hanya formalitas. Aku tahu tujuannya, bukan mencari kebenaran, tapi membuatku berhenti menggali. Mereka ingin mencatat satu hal di berkas, Kombes Andri dianggap tidak netral dalam penyelidikan. Dan satu catatan seperti itu saja sudah cukup untuk membungkam karir siapapun di kepolisian. Sore hari, aku memanggil Riko ke ruanganku. Ia masuk dengan wajah murung. "Pak, saya dengar Bapak akan dimutasi sementara ke bagian arsip." Aku terdiam beberapa detik. "Cepat juga kabarnya sampai ke kamu." "Ini permainan, Pak. Mereka mau menjauhkan Bapak dari lapangan." Aku menatap jendela. Langit Jakarta mulai merah keunguan. Kalau mereka pikir aku akan berhenti hanya karena dipindahkan, mereka salah. Riko menunduk, tapi aku tahu dari sorot matanya, ia siap ikut sejang apapun aku melangkah. Malam itu, aku memutuskan mencari Arwan lagi. Nomornya tak aktif, alamatnya sudah kosong. Tapi ada satu tempat yang pernah ia sebut, rumah kontrakan kakaknya di Cikarang. Aku dan Riko berangkat diam-diam, tanpa laporan resmi. Jalanan sepi, lampu-lampu redup. Saat kami tiba, rumah itu terlihat terkunci rapat, tapi jendela belakang terbuka sedikit. Aku mengetuk pelan. "Arwan, ini Andri. Aku cuma mau bicara." Tidak ada jawaban. Aku menunggu 1 menit, 2 menit, lalu perlahan mendorong pintu. Bau logam langsung menyergap hidungku.
Bau yang terlalu familiar bagi penyidik sepertiku, bau darah. Di ruang tamu yang gelap, kulihat sosok tubuh terbaring di lantai. Wajahnya rusak parah, tapi dari cincin di jarinya, aku tahu itu Arwan. Riko menutup mulutnya, ngeri. Aku berlutut, menyentuh kantong kemejanya. Ada amplop kecil, berlumuran darah, di dalamnya secarik kertas. Tulisan tangan Arwan, goyah tapi masih terbaca. Aku sudah terlalu dalam, Pak. Mereka tahu saya bicara. Tolong lindungi istri dan anak saya. Mereka, bukan hanya dari dalam. Ada orang luar yang atur semua ini. Nama di puncak daftar, HS. Aku memandangi inisial itu lama. HS, Haldi Sabri. Nama yang kembali menghantam kepalaku seperti palu. Keesokan paginya, berita kematian Arwan tersebar luas. Namun versi resminya berbeda jauh, bunuh diri akibat tekanan psikologis. Tidak ada penyelidikan lanjut, tidak ada tanda-tanda kejanggalan menurut laporan resmi. Aku tahu laporan itu disusun dengan tergesa, dan tentu saja, oleh orang-orang Damar. Riko menatapku kesal. Pak, kita punya bukti. Kertas ini cukup untuk buka penyelidikan baru. Aku menggeleng. Tidak akan berguna. Mereka akan bilang itu palsu. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Aku tahu langkah selanjutnya harus hati-hati. Satu kesalahan saja, aku bisa ditarik dari jabatan dan dibungkam permanen. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan tak dikenal. Suara perempuan di seberang telepon terdengar gugup. Pak Andri? Saya, istri Arwan. Tolong jangan hubungi saya lewat nomor ini lagi. Mereka mengawasi. Aku menahan napas. Ibu, dengarkan saya. Saya tidak akan diam. Saya akan cari siapa yang melakukan ini. Ia terisak pelan. Saya percaya, Pak. Tapi kalau Bapak terus lanjut, mereka tidak hanya akan menyingkirkan Bapak. Mereka akan buat Bapak terlihat seperti pelaku. Sambungan terputus. Aku menatap ponsel lama-lama. Untuk pertama kalinya dalam karierku, aku merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Setiap kali aku keluar kantor, ada mobil putih yang selalu muncul di kejauhan. Telepon rumahku berdering tengah malam, tapi saat kuangkat, hanya suara napas berat di seberang. Dan suatu malam, foto anakku dikirim ke ponselku, diambil diam-diam saat dia pulang sekolah. Aku duduk lama di kursi ruang kerja, menatap layar ponsel yang menampilkan wajah kecil itu. Tanganku bergetar. Ini bukan lagi penyelidikan. Ini sudah jadi ancaman pribadi. Tapi justru di titik itu aku tahu, mundur bukan pilihan. Aku menyalakan rokok, menatap foto Arwan di atas meja. Aku janji, Wan. Semua yang mereka sembunyikan akan aku bongkar. Sekalipun aku harus lawan sistemku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku diundang ke sebuah rapat koordinasi di markas besar. Rapat itu membahas stabilitas lembaga, dan penertiban internal. Istilah halus untuk menyapu bersih siapapun yang dianggap mengganggu. Aku datang dengan tenang, tapi di dalam dada, aku tahu mereka sudah menyiapkan jebakan. Damar duduk di sebelah kiri pejabat utama. Ia menatapku singkat, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti seseorang yang sudah tahu hasil pertandingan sebelum peluit dibunyikan. Namun mereka lupa satu hal, aku sudah punya langkah lebih dulu. Semalam aku berhasil menyalin data dari server internal, bukti log digital proses pemindahan narapidana yang menunjukkan manipulasi tanggal dan tanda tangan. Bukti itu kusimpan di flash disk kecil di dalam dompetku. Satu bukti yang bisa mengubah segalanya. Rapat berjalan membosankan, penuh istilah birokratis dan basa-basi. Tapi di tengah suasana itu, aku mendengar satu kalimat dari pejabat tinggi yang duduk di depan. Kita harus hentikan penyidik yang menimbulkan keresahan dan kebocoran informasi. Dan aku tahu, yang dimaksud bukan orang lain, tapi aku. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku berbisik. Baik, kalau ini perang, aku tidak akan jadi korban diam-diam. Aku berdiri, menatap seluruh ruangan. Mungkin saya memang menimbulkan keresahan, Pak. Tapi keresahan itu muncul karena ada yang disembunyikan. Dan kalau lembaga ini masih punya nurani, kita seharusnya tidak takut pada kebenaran. Ruangan hening. Damar menunduk.
Tapi di mata beberapa perwira muda, aku lihat sesuatu yang berbeda. Rasa kagum, mungkin juga keberanian yang baru tumbuh. Aku tahu, ini belum akhir. Ini baru babak awal dari perang panjang. Dan perang ini tidak lagi soal karir atau pangkat. Ini soal mempertahankan arti keadilan di tengah lembaga yang mulai kehilangan jiwanya. Ada malam-malam tertentu yang tak ingin kuingat, tapi tak juga bisa kulupakan. Malam ketika suara angin terdengar seperti bisikan ancaman, dan setiap bayangan di jendela terasa seperti mata yang mengawasi. Sejak kematian Arwan, tidur bukan lagi kemewahan bagiku, melainkan ujian kesabaran. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajahnya. Bibirnya kaku, matanya terbuka seolah masih berusaha bicara. Dan kalimat terakhir di catatan berdarah itu terus berputar di kepalaku. Mereka bukan hanya dari dalam. Aku tahu siapa yang ia maksud. Haldi Sabri. Nama itu kini menggantung di udara seperti awan hitam, menyebar pelan, tapi pasti, menutup langit hidupku. 3 hari setelah pemakaman Arwan, aku mendapat surat mutasi sementara ke bagian analisis data internal. Bahasa halus untuk dipinggirkan. Namun aku menerimanya dengan tenang. Kadang, untuk memukul lebih keras, kau harus pura-pura diam lebih dulu. Bagian analisis berada di lantai paling atas gedung direktorat. Sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kantor operasional. Tapi bagiku, justru tempat sunyi adalah tempat terbaik untuk menyusun langkah. Di sana aku mulai menelusuri ulang setiap berkas digital terkait pemindahan Amar Zoni. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Tanggal unggah berkas pemindahan tercatat 2 kali. Versi pertama bertanggal 10 April, lalu dihapus dan diganti dengan versi resmi bertanggal 14 April. Namun log server masih menyimpan metadata aslinya. Dan di kolom pengunggah, tercatat nama staf administrasi, Randy Adiputra. Masalahnya, ketika ku coba mencari Randy ke bagian kepegawaian, nama itu sudah hilang. Apa maksudnya hilang? Tanyaku pada petugas arsip, setengah tak percaya. Ia membuka file digital di depannya, lalu mengangkat bahu. Tidak ada, Pak. Data atas nama Randy Adiputra tidak tercatat lagi di sistem. Kalau dulu ada, mungkin sudah dihapus. Dihapus oleh siapa? Kalau itu, saya tidak tahu. Tapi sistem hanya bisa diakses oleh pejabat tingkat 2 ke atas. Aku diam. Pejabat tingkat 2 berarti Damar. Dan satu-duanya lagi, adalah Dirjen. Aku berjalan keluar gedung dengan kepala berdenyut. Riko menungguku di parkiran, wajahnya penuh tanya. Gimana, Pak? Nama itu sudah dihapus. Lengkap, bersih, seolah dia tak pernah ada. Riko terdiam. Berarti orangnya sudah diambil, atau dibungkam. Aku memotong cepat. Riko menelan ludah. Kita harus temuin dia sebelum mereka yang lebih dulu. Aku mengangguk. Tapi di dadaku, perasaan aneh mulai tumbuh. Perasaan bahwa setiap langkah kami kini berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Malamnya, aku membuka kembali folder cadangan yang kubawa pulang diam-diam. Di dalamnya ada salinan log aktivitas jaringan, dan satu file kecil berlabel, Fit 0404. Kuklik file itu. Gambarnya buram. Terlihat seorang pria berseragam sipil memasuki ruang dokumen tengah malam. Ia membuka laci, menyalin berkas, lalu menatap langsung ke kamera seolah tahu sedang diawasi. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi aku mengenali bentuk dagu dan bahunya. Itu Damar. Aku memundurkan rekaman beberapa detik, memastikan ulang. Ya, itu dia. Kompol Damar, orang yang memeriksaku di propam, orang yang menatapku sambil berkata idealisme bisa membunuh. Sekarang aku tahu maksudnya. Yang dimaksud, membunuh, ternyata bukan kiasan. Keesokan paginya, aku mencoba memeriksa gudang penyimpanan berkas fisik. Namun ketika sampai di sana, ruangan itu sudah disegel. Papan tulis bertuliskan, penyegelan sementara untuk renovasi ruang arsip. Aku memandang garis kuning itu lama. Riko berbisik, mereka bergerak lebih cepat dari yang kita kira, Pak. Bukan mereka, kataku pelan. Dia. Karena semakin lama aku menelusuri, semakin jelas satu hal. Damar bukan hanya pion. Ia pengendali lapangan.
Dan kalau Damar yang memimpin, berarti yang berada di atasnya jauh lebih kuat dari sekadar pengusaha atau selebritas. Malam itu, aku dan Riko memutuskan menemui seseorang, kontak lama dari unit Cibercerime bernama Fahri, yang dulu sering membantuku dalam kasus penyelundupan data. Fahri bekerja di tempat kecil di kawasan Tebet, tapi keahliannya soal rekam digital tak perlu diragukan. Kami datang lewat pintu belakang. Begitu Fahri melihatku, ia menggeleng cepat. "Pak Andri, saya udah dengar kabar. Nama Bapak disebut di grup internal. Mereka bilang Bapak lagi diselidiki lagi soal bocoran dokumen." "Justru itu kenapa aku datang," kataku tegas. "Aku butuh kamu periksa sesuatu. File ini, video dan lognya." Fahri mengangguk pelan, menyalakan 3 monitor. Tangannya lincah mengetik kode demi kode. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah. "Pak, ini gawat. File ini udah dihapus dari server pusat jam 4 subuh tadi. Tapi yang menarik, penghapusan itu dilakukan lewat akun Dirjen sendiri." Aku menarik napas panjang. Berarti mereka sadar aku punya salinannya. "Kalau gitu Bapak harus segera keluar dari sini." Tapi sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara pintu diketuk keras dari depan. Fahri langsung mematikan monitor dan menatapku panik. "Pak, itu bukan tamu biasa." Aku menarik Riko ke pintu belakang. Langkah-langkah berat terdengar mendekat. Beberapa detik kemudian, suara keras menggema. "Buka pintunya." Pemeriksaan mendadak. Kami berhasil keluar lewat lorong sempit, tapi aku sempat menoleh sekilas ke dalam. 2 pria berpakaian sipil masuk, salah satunya membawa map hitam berlogo direktorat. Aku tahu wajah itu, salah satu anak buah Damar. Fahri berakhir ditangkap malam itu. Keesokan harinya, berita resmi menyebutnya terlibat dalam penyalahgunaan data internal kepolisian. Skenario klasik. Bunuh karakter dulu, baru hancurkan reputasi. Aku mulai sadar, pola mereka berulang, setiap saksi yang kudekati, satu persatu menghilang. Arwan, lalu Randy, kini Fahri. Nama-nama itu lenyap dari sistem, dari berita, bahkan dari mulut rekan-rekan yang dulu satu divisi denganku. Dan cepat atau lambat, mereka akan memastikan namaku juga ikut hilang. Di tengah keputusasaan itu, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesannya pendek. "Jangan cari Randy. Tapi kalau mau tahu siapa yang biayai pemindahan Amar, datang ke gudang lama di Pelabuhan Tanjung Priok jam 11 malam. Sendiri." Aku tahu itu jebakan. Tapi aku juga tahu, aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tak datang, kebenaran akan terkubur bersama nama-nama yang sudah dihapus itu. Malam di Priok selalu punya aroma asin dan gelap. Kapal-kapal tua berderit pelan, lampu-lampu pelabuhan redup berkelip seperti mata serigala. Aku datang sendirian, menyimpan pistol di balik jaket. Langkahku bergema di antara tumpukan kontainer. Lalu, di ujung dermaga, kulihat seseorang berdiri. Randy. Ia tampak kurus, matanya gelisah. Begitu melihatku, ia berbisik, "Pak, jangan datang ke sini. Mereka tahu. Ini jebakan." Belum sempat aku menjawab, suara tembakan meledak dari arah kiri. Peluru menghantam kontainer di dekatku. Aku mendorong Randy jatuh, bersembunyi di balik besi berkarat. 3 tembakan lagi menyusul. Randy menggeliat, darah mengalir di dadanya. "Aku udah kasih filenya ke orang pelabuhan," suaranya lirih. "Nama Haldi ada di daftar rekening, Pak. Dia bukan aktor utama, cuma perantara." Ia berhenti bicara. Matanya menatap kosong ke langit malam. Aku menggenggam tangannya lama, lalu bangkit dengan gemetar. Suara langkah kaki mendekat. Aku berlari ke arah sebaliknya, masuk ke jalur kontainer, menembus hujan tipis yang turun tiba-tiba. Sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba di mobil dan langsung menyalakan mesin. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi marah. Marah karena permainan ini terlalu kotor, terlalu licik, dan terlalu dalam untuk disebut sekadar konspirasi. Aku menatap kaca spion, melihat pantulan wajahku sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah diajarkan di lembaga kepolisian. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang selama ini kau percaya. Dan malam itu, aku belajar dengan cara paling kejam. Sejak insiden di Pelabuhan Tanjung Priok,
hidupku tidak pernah sama lagi. Randy mati di pelukanku, darahnya masih membekas di baju yang kini kusimpan di lemari seolah bukti dosa. Aku sudah menyerahkan berkas rekaman dan daftar rekening yang sempat ia titipkan pada kontak pelabuhan kepada tim internal. Namun 2 hari kemudian, semuanya lenyap. Berkas hilang. File digital terhapus. Dan laporan resmi tentang insiden itu hanya menyebut tembak-menembak antara aparat dan pelaku kriminal tak dikenal. Tidak ditemukan bukti keterlibatan internal. Aku tahu itu bohong. Tapi kebohongan kini terasa seperti mata uang resmi di tempat ini. Berlaku di mana saja, diterima siapa saja. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang dirjen. Langkahku terasa berat, tapi wajahku kutahan tetap datar. Di dalam ruangan, Damar sudah duduk di kursi sebelah kanan. Ia menatapku dengan senyum tipis yang dulu sempat kukira tulus. "Silakan duduk, Andri," kata dirjen, suaranya lembut namun dingin. "Kami sudah meninjau laporan terakhir. Ada hal-hal yang perlu diklarifikasi." Aku menatap berkas di tangannya, amplop coklat dengan segel merah bertuliskan rahasia internal. "Boleh saya tahu isinya, Pak?" tanyaku. Dirjen menatapku lama, lalu menyerahkan amplop itu. Di dalamnya, terdapat foto-foto yang membuat darahku berdesir. Foto-foto aku, di pelabuhan, di depan rumah Fahri, bahkan di tempat parkir gedung direktorat. Sudutnya terlalu sempurna untuk foto acak. Seseorang sengaja mengikutiku. "Ini apa maksudnya, Pak?" Dirjen menyandarkan punggungnya. "Kami menerima laporan bahwa Bapak mungkin terlibat dalam kebocoran data internal. Ada indikasi bahwa sebagian berkas diserahkan kepada pihak luar, termasuk media." Aku menatapnya tajam. "Saya tidak pernah membocorkan apapun. Saya hanya menyimpan salinan data tanpa izin," potong Damar cepat, nada suaranya licin. "Dan itu pelanggaran disiplin berat, Pak Kombes." Aku menatap Damar. Tatapannya tidak bergetar sedikit pun. Di wajahnya terpampang kepuasan dingin, seperti algojo yang baru saja menegakkan pedangnya di leher korban. Hari itu, statusku langsung ditangguhkan sementara. Kartu akses kantor dinonaktifkan. Senjata dinas ditarik. Dan aku, seorang penyidik yang dulu dipercaya menangani jaringan narkoba lintas negara, kini dianggap liar dan tidak dapat dipercaya. Riko mencoba menahanku saat aku keluar dari ruangan. "Pak, tenang dulu, kita bisa klarifikasi nanti. Saya bisa bantu urus ke bagian etik." Aku hanya menatapnya. "Rick, kamu percaya aku bocorin data itu?" Ia diam. Matanya bergerak gelisah, seperti sedang menimbang sesuatu. Dan di saat itu aku tahu, aku tak bisa mempercayainya lagi. Malamnya aku pulang ke rumah lebih cepat. Istriku, Dini, menatapku khawatir. "Kenapa, Mas? Dari tadi banyak telepon masuk, tapi kamu nggak angkat. Katanya kamu dinonaktifkan?" Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Dini duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. "Mas, apa sebenarnya yang kamu cari? Kalau ini terlalu berbahaya, berhenti saja. Aku takut sesuatu terjadi." Aku menghela napas panjang. Kalau aku berhenti, Din, semua orang yang mati itu sia-sia. Arwan, Randy, Fahri, mereka dibungkam supaya kita nggak tahu kebenaran. Dini menunduk. "Tapi mereka juga punya keluarga. Sama seperti kita." Aku menatapnya lama. Dan di antara tatapan itu, aku menyadari betapa jauh aku terseret dari kehidupan normal. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya tempat berlindung dari paranoia. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecil di lantai 2. Di atas meja, tersusun rapi semua berkas yang masih kusimpan. Salah satunya, daftar transaksi rekening yang disebut Randy sebelum mati. Dari puluhan nama, satu menarik perhatianku. CV Sagara Pratama, perusahaan ekspor farmasi dengan cabang di Surabaya. Nomor rekeningnya sama dengan salah satu rekening yang dikirim ke rekening pribadi Haldi Sabri. Aku membuka laptop, mencoba menelusuri data perusahaan itu. Namun aksesnya diblokir. Di pojok layar, muncul notifikasi aneh. Unauthorized attempt logget account, Riko 94. Aku menatap layar itu lama. Lalu perlahan,
darahku mendidih. Jadi benar. Rico, orang yang paling kupercaya, yang selalu kupanggil anak sendiri, menggunakan akun internalnya untuk memantau aktivitasku. Dia memata-mataiku selama ini. Aku memutuskan menemuinya esok pagi, bukan di kantor, tapi di tempat netral, warung kecil dekat terminal Rawamangun. Ia datang dengan jaket hitam dan wajah tegang. Sebelum aku sempat bicara, ia sudah lebih dulu membuka suara. "Pak, saya nggak punya pilihan. Jadi benar kamu yang bocorin data saya?" Ia menunduk. "Saya disuruh, Pak. Mereka ancam keluarga saya. Kalau saya nggak lapor setiap gerak Bapak, mereka bilang bakal kirim surat ke Provos tentang rekening saya di luar negeri." Aku menatapnya dengan campuran marah dan iba. "Kamu bisa bilang ke saya, Rick." "Mana bisa, Pak? Bapak sendiri udah jadi target. Semua orang di direktorat diminta waspada sama Bapak." Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Siapa yang perintahkan kamu?" Rico menatapku, air matanya nyaris jatuh. "Damar, langsung dari dia. Tapi yang di atasnya, saya nggak tahu, Pak. Saya sumpah nggak tahu." Aku bangkit. "Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat ke aku, Rick, pergi. Sekarang. Jangan muncul dulu sampai semua ini selesai." Ia menatapku seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Lalu perlahan mengangguk, meninggalkan meja tanpa sepatah kata. Aku duduk sendiri, menatap kopi yang sudah dingin. Dalam diam, aku sadar, rumah yang kupijak kini sudah bocor. Dan setiap langkahku, setiap kata, setiap napas, sudah dipantau. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kami tahu kamu masih punya salinan berkas. Serahkan, atau keluarga jadi korban berikutnya." Jantungku serasa berhenti. Aku berlari ke kamar anakku, kosong. Panik menyeruak. Dini menjerit dari bawah, "Mas, ada amplop di depan pagar." Aku turun, membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya ada selembar foto. Anak kami di depan sekolah, dikelilingi dua pria asing dengan jas hitam. Tidak ada catatan lain, tapi pesannya jelas, mereka bisa menyentuh siapa saja. Aku duduk di lantai, napasku terengah. Selama karierku, aku sudah menghadapi bandar, pengedar, pembunuh bayaran. Tapi malam itu aku sadar, musuh terbesarku bukanlah mereka. Melainkan sistem yang seharusnya melindungi, tapi kini menjelma alat untuk mengancam. 3 hari kemudian, rapat mendadak diadakan di direktorat. Aku diundang, meskipun statusku sudah non-aktif. Kata mereka, hanya koordinasi. Tapi aku tahu itu bukan undangan, melainkan jebakan. Tetap saja, aku datang. Kadang, untuk menangkap ular, kau harus masuk ke sarangnya sendiri. Ruang rapat dingin. Semua pandangan tertuju padaku ketika aku masuk. Damar duduk di ujung meja, senyumannya menantang. Dirjen berbicara panjang tentang disiplin internal, dan bahaya penyimpangan. Sampai akhirnya Damar berdiri dan berkata, "Saya punya bukti tambahan. Rekaman percakapan antara Kombes Andri dan media independen Rania Prameswari, terkait kebocoran berkas pemindahan narapidana." Aku menatapnya. Rekaman itu palsu. Damar tertawa kecil. Publik tidak peduli itu palsu atau asli. Yang mereka lihat, Anda berkhianat. Aku menarik napas panjang. "Damar," kataku lirih. "Kau pikir kau sudah menang, ya?" Ia menatapku datar. "Saya tidak butuh menang. Saya hanya pastikan orang seperti Bapak tidak menghancurkan keseimbangan." Aku berdiri, menatap satu persatu orang di ruangan itu. Ada tempat di negeri ini yang membuat waktu seolah berhenti. Tempat di mana suara ombak terdengar seperti bisikan kematian, dan setiap pintu besi yang menutup terasa seperti penghapus sejarah. Tempat itu bernama Nusa Kambangan. Dan di sanalah, kebenaran terakhir menungguku. Seminggu setelah rapat di direktorat, aku resmi dibekukan. Tapi kebenaran tidak bisa dibekukan. Malam-malamku dilalui tanpa tidur, dengan kepala penuh skenario kemungkinan, siapa yang terlibat, siapa yang memerintah, dan untuk apa Amarzoni harus dipindahkan diam-diam. Semua mengarah pada satu nama, CV Sagara Pratama,
perusahaan ekspor farmasi yang ternyata memiliki izin khusus mengirim bahan kimia ke sejumlah lembaga pemasyarakatan. Dan salah satu tujuannya, ya, Nusa Kambangan. Aku tahu apa artinya itu. Jaringan ini bukan sekadar sindikat narkoba, mereka menanam akar sampai ke penjara, menggunakan label farmasi untuk menutupi jalur distribusi zat sintetis. Dan Amar Zoni, entah kenapa, ada di tengah-tengahnya. Aku mendatangi Rania, jurnalis independen yang sempat menemuiku diam-diam sebelum semua ini kacau. Kami bertemu di sebuah kafe di bilangan Rawamangun, tempat lampu-lampunya redup dan musiknya terlalu pelan untuk menutupi percakapan rahasia. Rania, kataku, aku butuh akses ke Nusa Kambangan. Tanpa jalur resmi. Dia menatapku lama, matanya waspada. Andri, kamu gila? Itu bukan sekadar pelanggaran, itu bunuh diri. Aku tahu. Tapi satu-satunya cara menemukan siapa yang mengatur semua ini, ya cuma dengan masuk ke dalam. Dia menggigit bibirnya. Kalau aku bantu, aku juga bisa ikut terseret. Rania, kamu tahu aku nggak akan minta kalau bukan penting. Ia menunduk, mengetuk meja pelan, lalu akhirnya mengangguk. Aku punya kontak di lapas Karanganyar. Namanya Sastro. Petugas administrasi, orang lama. Dia bisa bantu kamu, dengan syarat. Apa? Kalau nanti kamu berhasil keluar hidup-hidup, kamu kasih aku satu hal, kebenaran penuh untuk dunia tahu. Aku menatapnya lekat-lekat. Deal. 2 minggu kemudian, aku sudah berdiri di dermaga Cilacap, menyamar sebagai konsultan keamanan dari Kementerian Hukum. KTP dan dokumenku palsu tapi tampak meyakinkan, hasil kerja Rania dan jaringan bawah tanahnya. Nama baruku, Adi Nugraha. Ironis, nama itu hanya satu huruf berbeda dari namaku sendiri. Angin laut menusuk wajah. Kapal kecil yang akan menyeberangkanku ke pulau itu bergoyang perlahan di antara kabut asin. Aku menatap langit kelabu yang bergulung rendah, dan untuk sesaat aku berpikir, mungkin aku tidak akan kembali. Gerbang Nusa Kambangan menyambut dengan dingin. Tembok tinggi menjulang, kawat berduri melingkari puncaknya seperti mahkota neraka. Begitu kakiku menjejak tanah, aku langsung tahu, tempat ini bukan sekadar penjara, tapi laboratorium rahasia untuk menyembunyikan kebenaran. Petugas menyambutku dengan wajah tanpa ekspresi. Pak Adi, kami sudah dapat pemberitahuan dari pusat, katanya sambil memeriksa berkas. Aku hanya mengangguk, menjaga wibawa. Di dalam, pikiranku berputar cepat, menghitung setiap kamera, setiap langkah penjaga, setiap ruang yang bisa menjadi tempat mereka menyimpan sesuatu. Hari pertama kulalui dengan observasi. Hari kedua, aku mulai menelusuri daftar narapidana baru. Nama Amar Zoni kutemukan di lembar ke-14. Blok C, sel 13. Namun ada sesuatu yang aneh, tanggal pemindahannya diubah. Di sistem tertulis ia dipindahkan 2 minggu lebih awal dari jadwal asli. Dan yang menandatangani perintah itu, bukan pejabat direktorat, melainkan asisten direktur logistik lapas. Nama itu tidak asing, Damar. Dadaku terasa sesak. Jadi benar, Damar bukan hanya mengatur dari luar, ia menanam orang di dalam sini. Aku minta izin melakukan inspeksi ke Blok C dengan alasan pengecekan keamanan. Petugas yang menemaniku, Sastro, kontak dari Rania, berjalan di sebelahku sambil pura-pura tidak mengenal. Begitu kami sampai di lorong sepi, ia berbisik pelan. Pak, kalau Bapak mau ketemu orang itu, hati-hati. Dia udah bukan Amar yang dulu. Lorong Blok C lembab dan bau karat. Setiap langkah bergema, setiap bayangan terasa hidup. Aku berhenti di depan sel 13. Di dalam, duduk seorang pria dengan rambut agak panjang dan tatapan kosong ke dinding. Tubuhnya lebih kurus, tapi wajah itu masih bisa kukenali, Amar Zoni. Amar, panggilku pelan. Dia menoleh, matanya redup tapi tajam. Siapa kamu? Orang yang mau bantu kamu keluar dari permainan ini. Dia tertawa kecil. Bantu? Kamu nggak tahu apa-apa. Mereka semua ada di atas kita, termasuk kamu kalau nggak hati-hati. Aku tahu lebih dari yang kamu kira, kataku. Aku tahu soal Sagara Pratama, soal rekening yang dipakai nyalur zat sintetis lewat kiriman farmasi. Amar terdiam.
Wajahnya berubah serius. "Kamu dari direktorat?" Aku mengangguk perlahan. Ia mendekat ke jeruji, suaranya nyaris berbisik. "Kalau kamu dari sana, kamu harus tahu, orang-orang yang masukin aku ke sini bukan cuma pejabat. Ada aparat juga. Dan nama yang mereka sebut, Damar." Darahku berdesir. "Damar nyuruh siapa?" Amar menatap lurus padaku. "Aku nggak tahu. Tapi dia jawab ke seseorang yang mereka panggil Singa Putih." Singa Putih. Nama itu tak pernah muncul di dokumen manapun. Tapi di dunia bayangan perdagangan narkoba, setiap julukan punya arti. Singa berarti kekuasaan, dan putih berarti bersih, penyamaran sempurna untuk kekuatan kotor. Sastro menatapku cemas dari ujung lorong. "Pak, kita harus pergi. Ada patroli." Aku memberi isyarat pada Amar. "Aku akan kembali. Tapi simpan semua yang kamu tahu. Jangan percaya siapapun." Amar menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu balik, mereka akan tahu. Dan kalau mereka tahu, kamu mati." Aku hanya tersenyum tipis. Kebenaran selalu menuntut korban, Mar. Malam itu aku menginap di mes petugas. Aku tak bisa tidur. Setiap suara rantai pintu terdengar seperti langkah eksekusi. Di luar, langit Nusa Kambangan gelap, hanya bulan setengah yang menggantung samar. Aku duduk di tepi ranjang, memeriksa ponsel aman yang dibawa Rania. Satu pesan masuk. "Jangan percaya siapapun di dalam. Termasuk Sastro." Aku menatap layar itu lama. Bulu kuduku berdiri. Sastro, orang yang menjemputku, membantuku masuk, ternyata juga bagian dari permainan ini? Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Pintu kamarku diketuk keras. "Pak Adi, ada laporan gangguan di Blok C." Aku bangkit refleks. Tapi begitu kubuka pintu, 3 pria berseragam langsung menerjang. Pukulan mendarat di pelipis. Dunia berputar. Yang terakhir kulihat sebelum gelap adalah sepatu hitam bertuliskan inisial, DS. Ketika sadar, aku sudah di ruangan gelap dengan tangan terikat. Kepalaku berdarah, pandanganku kabur. Seseorang duduk di depan meja, Damar. Ia tersenyum puas. "Aku sudah bilang, Andri, jangan main api." Aku mencoba bicara, tapi suara serak. "Kenapa Amar? Kenapa kamu masukin dia ke sini?" Damar berdiri, menatapku dari atas. "Karena dia lihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Sama seperti kamu sekarang." Ia berjalan ke arahku, menepuk pipiku pelan. "Masih ada waktu buat berhenti, Andri. Katakan saja kamu salah. Tanda tangan pengakuan, dan semuanya selesai." Aku menatapnya, darah mengalir di sudut bibir. "Tidak akan pernah. Karena aku tahu siapa Singa Putih itu." Damar terhenti. "Kamu tahu?" Aku tersenyum lemah. "Dan aku juga tahu, kamu cuma anjingnya." Suasana hening. Lalu satu pukulan keras mendarat di wajahku. Aku jatuh, tapi di antara rasa sakit, aku tertawa pelan. Karena aku melihat ketakutan di matanya. Dia tahu aku tidak berbohong. Beberapa menit kemudian, suara sirene kecil terdengar, tanda inspeksi dari pusat tiba-tiba datang. Sastro masuk tergesa-gesa. "Pak, ada tim pusat di dermaga. Mereka minta semua staf dikumpulkan." Aku pernah berpikir bahwa kebenaran adalah cahaya. Tapi semakin dekat aku mencarinya, semakin aku sadar, cahaya itu menyilaukan sampai membakar mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat siapa yang berdiri di balik semua bayangan yang selama ini mengejarku. Aku berhasil keluar dari Nusa Kambangan dengan tubuh setengah hancur. Dibantu Sastro, aku menumpang kapal logistik yang berangkat sebelum fajar. Tak ada dokumen, tak ada nama, hanya sebuah luka di pelipis dan rasa takut yang belum sempat kuterjemahkan. Perjalanan menuju daratan seperti mimpi buruk yang lambat. Ombak mengguncang kapal kecil itu seolah ingin menelanku hidup-hidup. Di tengah kabut tebal, aku menatap laut yang bergulung liar, dan entah kenapa aku merasa, seolah laut itu menyimpan rahasia yang sama gelapnya dengan manusia. Begitu tiba di Cilacap, aku langsung menghubungi Rania melalui jalur aman. Suara perempuan itu terdengar panik. "Andri, aku baru dapat kabar kalau kamu diserang di dalam. Apa kamu baik-baik saja?"
Masih hidup, jawabku singkat. Kamu lihat siapa yang menyerang? Damar. Tapi dia bukan bosnya. Siapa? Aku menghela napas panjang. Belum tahu pasti. Tapi ada seseorang yang mereka panggil Singa Putih. Sunyi di ujung sambungan. Lalu Rania berbisik pelan, nama itu, aku pernah dengar. Kami bertemu di Yogyakarta, kota yang selama ini kupakai sebagai tempat persembunyian. Rania datang dengan wajah lelah tapi mata yang menyala penasaran. Ia membuka laptop dan memperlihatkan file hasil penyelidikannya. Singa Putih, katanya, bukan sekadar julukan. Itu sandi untuk seseorang di lingkaran tinggi aparat, orang yang punya akses langsung ke sistem peredaran barang bukti narkotika yang disita negara. Aku menatap layar laptop yang menampilkan serangkaian dokumen. Lihat ini, lanjutnya. Setiap kali ada penyitaan besar, sebagian barang bukti dilaporkan dimusnahkan. Tapi dari data yang kutemukan, jumlahnya tidak cocok. Ada selisih besar yang berpindah lewat jalur farmasi milik CV Sagara Pratama. Aku mendekat, membaca satu nama yang membuat darahku membeku. Direktur Logistik dan Barang Bukti Nasional, Brigjen Polisi Halim Sabri. Aku mendongak, menatap Rania tak percaya. Halim? Sadri? Dia mengangguk. Ya, nama belakangnya mirip dengan Haldi Sabri, potongku cepat. Rania menatapku. Kau pikir mereka bersaudara? Aku menatap layar kosong itu beberapa detik sebelum menjawab. Bukan cuma bersaudara, Ran. Mereka satu jaringan. Aku masih ingat wajah Haldi Sabri di berita. Suami baru Iris Bella, pengusaha sukses, tampil dengan senyum hangat seolah malaikat dunia hiburan. Tapi di balik senyum itu, ternyata mengalir jalur uang gelap dari jaringan narkotika yang dikendalikan oleh kakaknya sendiri. Seorang jenderal yang dijuluki Singa Putih karena kemampuannya menjinakkan kasus tanpa jejak. Semua potongan mulai menyatu. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan bukan sekadar pemindahan narapidana, itu penghilangan saksi. Amar tahu hubungan Haldi dengan jaringan farmasi ilegal yang menyelundupkan zat sintetis dari luar negeri melalui label bahan medis. Dan Damar, anak buah Halim, ditugaskan untuk memastikan tidak ada satupun yang bisa membuka mulut. Aku duduk di kursi, kedua tanganku menutupi wajah. Jadi selama ini, bukan cuma soal suap, tapi pembunuhan sistematis. Rania menatapku lirih. Dan kamu, Andri, ada di tengah-tengahnya. Malam itu kami sepakat, satu-satunya cara untuk menjatuhkan Halim Sabri adalah membongkar bukti dari dalam Direktorat Narkoba, server pusat tempat semua data penyitaan disimpan. Masalahnya, aku sudah dinyatakan non-aktif. Tapi Rania punya rencana gila. Kita akan masuk lewat jalur digital, tapi butuh akses internal. Kamu tahu seseorang yang bisa bantu? Aku memejamkan mata. Satu nama muncul di kepalaku. Riko. Aku menghubungi Riko malam itu juga. Suara di ujung telepon terdengar ragu, nyaris takut. Pak Andri, saya pikir Bapak udah. Aku masih hidup, Rik, dan sekarang aku butuh kamu. Satu kali saja. Kalau ketahuan, Pak, saya bisa habis. Aku juga. Tapi kalau kita diam, orang-orang kayak Damar dan Halim bakal terus bunuh siapapun yang tahu terlalu banyak. Sunyi beberapa detik. Lalu Riko menjawab, baik, Pak. Tapi kita harus lakukan ini cepat. Tengah malam. Kami bertemu di parkiran gedung lama direktorat. Aku datang mengenakan topi dan masker. Riko menyerahkan sebuah flashdisk kecil berlogo direktorat. Ini backdoor akses. Tapi servernya ada di ruang lantai 4. Dijaga 2 orang, dan mereka semua orangnya Damar. Aku mengangguk. Kamu bantu alihkan perhatian mereka. Aku urus sisanya. Riko menatapku dalam-dalam. Pak, kalau nanti ini gagal, tolong lindungi keluarga saya. Aku menepuk bahunya. Kamu sudah bantu saya lebih dari cukup, Rick. Kami masuk lewat pintu samping. Lorong kantor gelap, hanya cahaya lampu darurat yang berkedip lemah. Aku berjalan cepat, napas tertahan. Suara langkah sepatu penjaga terdengar di kejauhan. Detak jam di dinding terasa seperti hitungan mundur menuju neraka. Riko membuka panel server dengan tangan gemetar. Pak,
Saya udah sambungin port. Sekarang tinggal masukkan flash disk itu. Aku mengangguk dan menancapkannya. Layar komputer menyala, menampilkan ribuan file berlabel konfidensial. Aku menelusuri folder, barang bukti, pemusnahan. Dan di sana, tertulis daftar yang membuat jantungku berdegup kencang. Batch 47A disalurkan ke Lapas Nusa Kambangan. Otorisasi, Brigjen Halim Sabri. Aku mengunduh semua data itu. Baru separuh proses berjalan, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang. Suara langkah sepatu berat mendekat. Lepas tanganmu dari komputer itu, Andri. Suara berat itu menggema dari pintu. Aku menoleh. Damar berdiri di sana, bersama 4 petugas bersenjata. Wajahnya gelap, matanya memantulkan amarah. Masih saja kau cari mati, ya, katanya. Aku berdiri perlahan. Tidak. Aku hanya mencari kebenaran. Yang kau sebut kebenaran itu akan menguburmu hidup-hidup. Aku tersenyum miring. Mungkin. Tapi kalau aku mati, flash disk ini sudah dikirim ke Rania. Dan kalau aku tidak keluar dalam 2 jam, dia akan sebarkan ke publik. Damar terdiam. Tangannya mengepal. Riko menatapku cemas, tubuhnya gemetar. Damar, kataku pelan, kamu pikir kamu aman di bawah Halim Sabri? Kau hanya alat. Sama seperti semua orang yang dia buang setelah dipakai. Ia melangkah maju, menodongkan pistol ke arahku. Kau pikir aku takut? Aku menatap lurus ke matanya. Bukan soal takut. Soal sadar, bahwa singa putih itu bukan dewa. Dia cuma manusia. Tiba-tiba, suara letusan keras memecah ruangan. Bukan dari Damar. Dari belakang. Damar terhuyung, darah mengucur dari bahunya. Riko menembak dengan pistol dinas yang selama ini ia sembunyikan di balik jaket. Lari, Pak, teriaknya. Kami berlari keluar ruangan. Suara alarm berbunyi. Lampu merah berputar, langkah-langkah petugas berdatangan. Di tangga darurat, Riko berhenti. Pak, ambil ini. Saya tahan mereka. Tidak, Rick. Kita keluar bareng. Dia menggeleng. Kalau kita berdua, kita nggak bakal sempat. Aku menatapnya, tatapan terakhir sebelum pintu darurat menutup. Beberapa detik kemudian, suara tembakan menggema. Dunia serasa runtuh. Aku berhasil keluar dari gedung, dengan flash disk masih di genggaman. Aku menatap ke langit malam Jakarta, hujan turun deras, mencuci darah di tangan dan luka di wajah. Aku tidak tahu apakah Riko masih hidup. Tapi aku tahu, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Aku mengirim file ke Rania melalui saluran aman. 10 menit kemudian, dia membalas. File diterima. Bukti cukup. Tapi Andri, Halim sudah tahu kamu hidup. Aku memandangi layar itu lama. Mata terasa panas. Aku tahu artinya. Hari itu Jakarta terasa terlalu sunyi untuk kota yang biasanya bising. Entah karena langit yang kelabu, atau karena berita besar yang memenuhi setiap layar televisi sejak subuh. Jenderal Halim Sabri ditangkap. Skandal narkotika terbesar dalam sejarah kepolisian. Aku menatap layar itu lama. Setiap kata terasa seperti bayangan dari suara seseorang yang kini mungkin sudah tak ada lagi. Kombes Andri Nugraha. Aku masih ingat percakapan terakhir kami malam itu, lewat sambungan terenkripsi. Suara Andri terdengar serak, lelah, tapi tetap tenang. Kalau aku nggak sempat keluar, jangan berhenti di tengah jalan, Ran. Kebenaran cuma berarti kalau sampai ke publik. Kamu bicara seolah tahu kamu nggak bakal selamat. Bukan soal tahu, soal siap. Dan kamu? Siap kehilangan segalanya? Aku sudah kehilangan semuanya sejak pertama kali menutup mata orang yang mati karena salah tembakanku sendiri. Setelah itu, sambungan terputus. Dan sejak malam itu, Andri tak pernah muncul lagi. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya seperti bayangan hidup. Tidur hanya 2 jam setiap malam, menyaring ratusan file dari flash disk yang ia kirimkan. Isi file itu tak hanya mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Brigjen Halim Sabri dan adiknya Haldi, tapi juga nama-nama di balik layar, pengusaha, aparat, bahkan pejabat sipil yang menutup mata demi uang. Ada bukti transfer, log komunikasi,
catatan internal, bahkan video rekaman pemusnahan barang bukti yang dimanipulasi. Di salah satu folder, aku menemukan file dengan nama aneh. Amar 17 MP4. Tanganku bergetar saat membukanya. Layar menampilkan sosok Amar Zoni, duduk di ruangan kecil berjeruji, wajahnya pucat, matanya sayu tapi masih menyala. Ia berbicara pelan ke arah kamera. Kalau video ini sampai keluar, berarti aku sudah nggak ada. Aku nggak nyalain siapa-siapa, tapi tolong kasih tahu ke publik, aku bukan pembohong. Aku nggak pernah nyentuh barang itu. Mereka cuma mau bungkam aku karena aku tahu siapa yang nyuplai lewat lapas. Orangnya namanya Haldi Sabri. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Itu bukan sekadar rekaman. Itu wasiat terakhir. Dan orang yang menyimpannya bukan sembarang orang, Andri. Aku menulis ulang semua isi file itu dalam bentuk laporan investigasi. Butuh waktu 3 minggu untuk menyusun narasi yang bisa diterima publik, tanpa menimbulkan bahaya bagi saksi-saksi kecil. Kupublikasikan semuanya lewat media independen internasional, agar tak bisa ditekan. Artikel itu berjudul, Singa Putih, Anatomi Kejahatan di Balik Seragam. Artikel itu menyebar seperti api. Dalam 12 jam, trending di seluruh platform. Dalam 24 jam, Markas Besar Polri mengeluarkan pernyataan resmi. Dan dalam 48 jam, Brigjen Halim Sabri diamankan oleh Divisi Propam dan Bareskrim. Tapi di balik kemenangan itu, ada kekosongan yang tak bisa kututup. Satu nama yang tak muncul dimanapun, Andri Nugraha. Aku menelusuri semua kemungkinan. Kupanggil semua koneksi, bahkan sumber-sumber yang dulu bekerja di bawahnya. Tidak ada yang tahu. Sebagian bilang ia melarikan diri. Sebagian bilang ia dibunuh. Sebagian lagi, seperti aku, percaya bahwa ia masih hidup, bersembunyi di antara bayangan yang pernah ia lawan. Sampai suatu pagi, aku menerima kiriman pos tanpa nama pengirim. Amplop coklat tebal dengan cap basah dan aroma debu laut. Di dalamnya, hanya ada satu hal. Sebuah surat tulisan tangan. Tulisan itu ku kenal. Tegas, miring sedikit ke kanan, dengan tinta hitam yang samar. Aku membacanya dengan jantung berdegup cepat. Rania, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah jauh dari apapun yang disebut dunia hukum. Jangan cari aku. Aku bukan orang bebas, tapi juga bukan tahanan. Aku cuma memilih diam di tempat yang tidak punya alamat. Aku dengar kamu sudah publikasi datanya. Bagus. Tapi ingat, kebenaran yang disiarkan akan selalu dicari musuhnya. Jangan berhenti hanya karena sudah menang di berita. Mereka akan bangkit lagi dengan wajah baru. Kalau nanti kamu ditanya di mana aku, katakan saja, aku sudah mati. Karena lebih aman mati di catatan negara daripada hidup di catatan musuh. Terakhir, Ran, jangan pernah merasa bersalah. Kita nggak bisa selamatin semua orang. Tapi kita bisa selamatin kebenaran, dan itu cukup. Andri, aku menangis selama malam itu. Bukan hanya karena kehilangan seseorang yang kucintai diam-diam, tapi karena sadar, orang sepertinya tidak pernah benar-benar punya tempat di dunia ini. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Halim Sabri diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengamanan ketat. Aku hadir di setiap sidang sebagai saksi ahli. Di kursi terdakwa, Halim duduk tenang, seolah masih punya kuasa. Sesekali ia menatapku, tatapan yang membuat darahku dingin. Ketika hakim memutar video pengakuan Amar Zoni, wajah Halim berubah pucat. Saat itu pula, aku tahu, keadilan akhirnya datang, meski lewat jalan yang berdarah. Hakim mengetuk palu. Terdakwa Brigjen Polisi Halim Sabri divonis seumur hidup. Ruang sidang riuh, tapi aku diam. Aku tahu, tidak ada vonis yang benar-benar menebus kehilangan. Usai sidang, aku keluar dari gedung pengadilan. Langit mendung, hujan mulai turun perlahan. Di seberang jalan, kulihat seorang pria tua berjas lusuh berdiri di bawah payung. Matanya menatap ke arahku. Entah kenapa, tatapannya terasa familiar. Tapi ketika aku beranjak mendekat, ia sudah menghilang di keramaian. Di bawah payung yang sama, kulihat secari kertas jatuh di genangan air. Aku memumutnya. Tulisan tangan itu, sama seperti di surat sebelumnya. Masih ada satu yang belum jatuh, Ran.
jaga dirimu. An. Aku terdiam. Air mata bercampur air hujan di pipiku. Kali ini aku tidak tahu apakah harus bahagia karena ia masih hidup, atau takut karena perang belum benar-benar selesai. Malamnya aku menulis di buku catatan harianku, halaman terakhir laporan investigasi. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tangan, dari satu manusia yang hancur ke manusia berikutnya yang berani menanggung risikonya. Dan di balik setiap kebenaran, selalu ada satu bayangan yang memilih diam agar cahaya bisa tetap menyala. Aku menatap jendela. Jakarta masih basah, tapi di kejauhan kulihat lampu-lampu yang berpendar seperti nyala harapan kecil. Mungkin Andri sedang menatap langit yang sama dari tempat persembunyiannya. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, namanya akan selalu hidup di setiap pengakuan yang kubacakan. Sudah hampir 2 tahun sejak penangkapan Halim Sabri. Jakarta kembali sibuk, kembali bising, dan seolah-olah tak pernah menyisakan ruang untuk mengenang mereka yang gugur demi kebenaran. Namun bagi sebagian orang, terutama aku, nama Kombes Andri Nugraha tak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bayangan di setiap rapat, menjadi bisikan di setiap meja penyidik muda yang masih berani menolak suap. Dan hari ini, aku berdiri di depan sebuah gedung yang sederhana, Pusat Pelatihan Etika dan Integritas Kepolisian Nasional. Di depan pintu masuk, terpasang sebuah plakat perunggu bertuliskan, "Didedikasikan untuk Kombes Polisi Andri Nugraha, karena kebenaran tak akan pernah tunduk pada jabatan." Aku menatapnya lama. Langit pagi tampak jernih, seperti tahu bahwa perjuangan panjang itu akhirnya berbuah sesuatu. Banyak hal berubah sejak kasus itu terbuka. Divisi Narkoba direstrukturisasi total. Sistem pelaporan elektronik yang dulu dimanipulasi kini diawasi langsung oleh lembaga independen. Dan yang paling penting, generasi muda di kepolisian mulai berani bicara. Tapi di balik semua perbaikan itu, aku tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Nyawa-nyawa seperti Arwan, Amar Zoni, dan tentu saja Andri, menjadi fondasi diam dari reformasi yang kini dipuja-puja. Aku masih menyimpan semua catatan digitalnya. Setiap foto, setiap pesan suara, setiap laporan yang ia tulis sebelum menghilang. Sebagian sudah kuterbitkan sebagai buku berjudul Singa di Balik Seragam. Buku itu menjadi rujukan moral di beberapa akademi kepolisian dan universitas hukum. Tapi masih ada satu bab yang tak pernah kutulis. Bab tentang dirinya. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku, menatap berkas-berkas tua yang mulai menguning. Lampu meja redup, dan dari luar terdengar suara azan Isya yang menggema pelan. Aku membuka kembali surat terakhir darinya. Tulisan yang dulu membuat dadaku sesak kini terasa seperti doa yang menenangkan. Kalau nanti aku mati, jangan tangisi aku sebagai korban. Aku tidak mati karena sistem, Ran. Aku mati karena cinta, cinta pada negara yang bahkan belum belajar mencintai rakyatnya. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terus terngiang, menggema di ruang sepi yang hanya berisi kenangan dan luka. Beberapa bulan setelah buku itu terbit, aku diundang untuk menjadi pembicara di pelatihan penyidik muda. Aku datang bukan sebagai jurnalis lagi, tapi sebagai saksi sejarah. Di ruangan berisi 100 orang itu, kutatap wajah-wajah muda dengan seragam baru mereka. Wajah-wajah yang mengingatkanku pada masa ketika idealisme masih suci. Salah satu di antara mereka mengangkat tangan. "Bu Rania," katanya, "apa benar dulu Pak Andri menolak perintah langsung dari atasan?" Aku mengangguk. Benar. Ia tahu risikonya, tapi tetap memilih menolak. Karena menurutnya, perintah yang melanggar nurani bukanlah perintah, melainkan jebakan. Ruang itu hening. Semua menatapku, seolah mencoba membayangkan keberanian yang tak bisa mereka temukan di diri sendiri. Lalu aku menambahkan pelan, "Dan kalau kalian bertanya kenapa aku masih menulis tentangnya sampai hari ini, jawabannya sederhana. Karena Andri tidak ingin dikenang, ia ingin ditiru." Usai acara, seorang pemuda menghampiriku. Namanya Dewa, penyidik baru di divisi narkoba. Wajahnya serius, tapi di matanya ada api yang pernah kulihat dulu, api yang sama milik Andri. "Bu," katanya sambil menyerahkan flash disk kecil. "Saya menemukan log baru di sistem. Ada pola transaksi lama yang mirip dengan kasus Sabri. Tapi nama pelakunya berbeda.
Kalau ibu masih percaya pada idealisme, saya butuh bantuan untuk memastikan ini bukan rekayasa. Aku terdiam. Ada rasa deja vu yang aneh, seolah sejarah bersiap untuk berulang. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku tahu, warisan Andri masih hidup. Bukan di arsip, bukan di berkas, tapi di keberanian generasi seperti Dewa. Aku menerima flash disk itu dan tersenyum. Kalau kamu yakin pada kebenaran, jangan takut pada bayangan. Malamnya aku menatap layar laptop. File dari Dewa terbuka. Di sana, muncul serangkaian kode, catatan transaksi, dan satu nama di kolom paling atas. Nama itu membuat jantungku berhenti sejenak. H.S. Haldi Sabri. Kupikir semuanya sudah berakhir. Kupikir semua dalang sudah ditangkap. Tapi ternyata, bayangan lama masih hidup, mungkin dengan wajah baru, mungkin dengan kekuasaan yang lebih besar. Aku menatap layar itu lama. Kemudian kutulis satu kalimat di bawah folder baru. Operasi Bayangan, lanjutan penyelidikan Kombes Andri Nugraha. Dan di bawahnya, aku menambahkan catatan kecil. Kalau aku gagal, teruskan. Kebenaran tidak mati, hanya berpindah tangan. 2 minggu kemudian, aku pergi ke sebuah pemakaman di pinggiran Cilacap. Kuburannya sederhana, tanpa nisan nama, hanya batu besar dan tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Di atas batu itu, aku meletakkan flash disk kosong dan sebatang rokok yang belum dinyalakan. Aku janji, aku teruskan, Andri, bisikku. Kalau kau masih hidup di luar sana, semoga kau tahu, perjuanganmu tidak sia-sia. Kau bukan hanya menyelamatkan satu nama, tapi membangunkan seluruh sistem yang nyaris mati. Angin laut berhembus lembut. Rasanya seperti menjawab doa yang tak bersuara. Dalam perjalanan pulang, aku menatap langit sore yang memerah. Di dalam mobil, radio menyiarkan berita. Kepolisian kembali membuka penyelidikan atas jaringan narkoba lintas lembaga yang diduga masih beroperasi di Jawa Tengah. Aku tersenyum kecil. Sejarah, tampaknya, benar-benar tak pernah selesai. Dan di dalam hati, aku tahu, selama masih ada satu orang yang berani berdiri di atas kebenaran, nama Andri Nugraha akan tetap hidup. Bukan di batu nisan, bukan di buku sejarah, tetapi di setiap hati yang memilih jujur meski dunia menuntut sebaliknya.